Hasil karya bambu dari PT Bambu Pure yang kian meluas memungkinkan orang-orang untuk melihatnya secara langsung dalam wujud destinasi ternama. Destinasi yang menjadi pionir dari konstruksi bambu diantaranya adalah Green School dan Green Village. Green School merupakan bangunan pendidikan yang terletak di Abian Semal, Badung, tepatnya di Banjarsaren. Mencerminkan namanya, bangunan ini terkenal dengan aspek keberlanjutannya yang dapat dibuktikan dengan penerimaan penghargaan Greenest School on Earth pada tahun 2012 oleh Center of Green School. Green School terbangun pada lahan seluas 20 hektar dengan konsep green building yang menyokong integrasi yang baik terhadap lingkungan dan keefisienan yang tinggi terhadap penggunaan energi dan material yang dirancang oleh seniman bambu. Bambu yang digunakan sebagai material utama pembangunan Green School adalah bambu betung atau tiing petung, dengan sifat yang kuat dan tebal. Oleh karena itu, bambu jenis ini cenderung digunakan untuk struktur atau sistem konstruksi utama bangunan. Fun facts, bambu pada Green School yang sudah termakan usia akan dialihfungsikan sebagai pembatas area, rangka atau kerajinan ogoh-ogoh, ataupun dijadikan pupuk. Tindakan ini juga merupakan salah satu implementasi hidup keberlanjutan. Selain material bambu, Green School juga menggunakan material alami, yakni rumput alang-alang sebagai penutup atap yang disebut ambengan yang dapat bertahan kurang lebih selama 10 tahun. Teknik konstruksi bambu pada bangunan Green School terdapat beberapa macam, menyesuaikan dengan kebutuhan bagian bangunan. Antara lain, pertama, struktur bagian bawah dengan stone base, yaitu batu bulitan atau batu kali dengan sifat yang tergolong kuat. Kedua, struktur sambungan yang beragam. Contohnya sambungan memanjang, sambungan tiang dan peran, dan sambungan tiang dan palang. Ketiga, struktur pemasangan bambu ikat dengan jenis ikatan saling mati dan ikatan palang. Sedangkan untuk teknik pengolahannya memiliki beberapa langkah, mencakup pembersihan, pengampasan hingga halus, pengkotingan, hingga pengawetan. Tahap-tahapan tersebut berguna untuk melindungi bambu tidak hanya dari dalam, tetapi juga dari luar. Karena bambu bersifat rentan terhadap kondisi iklim yang ekstrim, maka diperlukan teknik perawatan dan persiapan yang baik. Poin penting dari penggunaan material bambu sebagai konstruksi utama adalah bahwa bambu tidak boleh secara langsung menyentuh tanah karena dapat mengakibatkan penjamuran yang berujung pada penurunan kekuatan. Penerapan berkelanjutan pada bangunan Green School terlihat dari penerapan sistem passive design yang menyesuaikan dengan kondisi iklim tropis. Seperti bangunan yang tidak tertutup oleh bata, minimnya penggunaan kaca, hingga rancangan overstack pada atap guna mereduksi limpasan hujan dan terik matahari. Perilaku-perilaku berkelanjutan tadi disokong pula oleh infrastruktur yang mendukung, antara lain: pertama, composting area, yaitu pembuatan kompos dari kotoran sapi atau babi, limbah makanan, dan sisa tumbuhan. Kedua, solar panel sebagai sumber listrik utama dengan total panel sebanyak 150 buah. Ketiga, hydro panel, yaitu penyerap kelembaban udara untuk air minum. Keempat, kolam penampungan air berlebih. Kelima, water turbine atau vortex, yaitu pemasok listrik yang mengandalkan arus sungai Ayung yang deras. Keenam, kincir angin sebagai pendinginan alami. Ketujuh,
Biobus, yaitu layanan bis sekolah dengan biodiesel dari minyak goreng bekas sebagai bahan bakar. Kedelapan, composting toilet, konservasi air pada bagian toilet dengan penggunaan campuran sabut kelapa, ampas bambu, dan pasir untuk membersihkan kotoran. Kesembilan, Cool Farm, yaitu menanam bahan-bahan untuk makanan organik. Setelah mengetahui program-program Green School, baik dari sisi perancangan maupun dari gaya hidup berkelanjutannya, mungkin teman-teman makin penasaran kan nih dengan bangunan-bangunan sustainable? Jangan khawatir, episode kali ini belum selesai. Jangan lewatkan bagian kedua ya, kita akan jalan-jalan ke penginapan bernuansa hijau, yaitu Green Village. See you there!